warahmatullahi wabarakatuh. Hai Matsazens, di perdana ini kami selaku OSIS SMP 5 Curug mengundang salah satu tokoh terpenting di sekolah SMP 5 Curug. Kira-kira siapa ya? Jadi sebelum kita menyambut bintang tamu, kita kenalan dulu nih. Hai Matsazens, kenalin nama aku Najwa. Ini Kayla dan juga ini ada Cynthia. Kayaknya kurang seru deh kalau kenalannya nama doang. Gimana kalau kita kenalan dengan lengkap? Oke, nama lengkap aku Najwa Fauzia Halil, biasa dipanggil Nawa ataupun Halil. Aku dari kelas 81. Alamatnya Kak? Alamat rumah aku ada di Perumahan Sari Bumi Indah. Hobinya? Hobi aku memasak. Cita-citanya? Cita-cita aku menjadi Menteri Keuangan. Amin, doain ya Kak Fauzia. Sekarang Kayla. Nama aku Kayla Dinda Pangesti dari kelas 84. Alamat aku di Binong. Hobinya apa nih? Hobi aku apa ya? Rebahan sih. Kalau cita-cita kira-kira jadi apa? Bismillah jadi CEO perusahaan. Iya. Sekarang terakhir ada Cynthia. Nama aku Cynthia Rahayuningsi dari kelas 76, bisa dipanggil Cynthia. Alamatnya? Nggak tahu, lupa. Terus kalau cita-citanya jadi apa? Belum tahu sih itu. Hobi. Hobi lebaran. Maktazin pada pengen tahu kan siapa kira-kira tokoh terpenting di SMP 5 Curug. Nah, kami bakal nyebutin nih. Tokoh terpentingnya adalah Ibu Neti Rismayanti sebagai Kepala Sekolah SMP 5 Curug. Kepada Ibu Neti, kita persilahkan. Hai semuanya. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sangat sehat. Ibu, kita kan mau mengenal Ibu lebih dalam. Boleh nggak Bu kita minta nama panjang Ibu, alamat Ibu? Siap. Nama Ibu Neti Rismayanti MPD. Tanggal lahir, tempat lahir di Bandung, 8 April 1972. Ibu sudah berkeluarga, suami Ibu satu. Iya. Ya. Kemudian Ibu memiliki 2 orang putri. Nah, yang pertama sudah kuliah di semester 6 di jurusan FISIP di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian yang kedua namanya Indah, sekolah di MAN 1 Kota Tangerang kelas 10. Gitu. Tempat tinggal Ibu di Perumahan Dasana Indah, Blok SF3 nomor 9, dekat Bakso Budi, tahu nggak tuh? Kan belum tahu kebonannya. Nanti kalau pada kebonang Ibu traktir deh makan bakso Budi ya. Makanya main-main ke rumah Ibu. Iya dong ya, main ya ke rumah Ibu ya, nanti Ibu traktir bakso Budi, karena setiap pada tamu yang ke rumah Ibu pasti mintanya di Kalau boleh tahu Ibu sebelum pindah ke Binong nih ya Bu, itu Ibu tinggal di mana sih Bu? Atau Ibu SMP bersekolah? Oh gitu, Ibu tuh kecilnya di Bandung, lahir di Garut, kecil di Bandung sampai umur 5 tahun, kemudian pindah ke Jakarta karena orang tua hijrah ya, cari pekerjaan di Jakarta. Kemudian SD-nya di SD 04 Petang, siang hari sekolahnya. Cukup ngantuk ya. Kalian kalau sekolah siang gimana? Ngantuk ya. Sama Ibu juga dulu SD-nya tuh 6 tahun siang. Kemudian SMP-nya di SMP 251 Jakarta Timur. Sekolah pagi. Kemudian setelah dari SMP tuh bingung mau kemana ya sekolahnya. Orang tua Ibu, terutama ibunya saya bilang, kamu kalau nggak jadi guru nggak saya sekolahin. Waduh, gimana ya kalau nggak sekolah? Ya sudah, akhirnya Ibu mengikuti kemauan orang tua, yaitu sekolah di SPG waktu itu, Sekolah Pendidikan Guru. Kalau sekarang udah nggak ada lagi ya, karena Ibu adalah angkatan terakhir. Akhirnya Ibu sekolahlah di SPG. Setelah lulus SPG ternyata harus kuliah lagi D2 kalau mau melanjutkan jadi guru SD. Kemudian ada masukan nih dari kiri kanan, dari kakak sepupu, ngapain sih Ti? Gitu, Ibu tanya Ti ya, ngapain sih? Cuma kuliah 2 tahun jadi guru SD, tanggung, udah ambil S1 aja sekalian gitu. Ya akhirnya ikut, waktu itu zaman si Penmaru namanya ya, PTN itu dulu waktu zaman Ibu namanya si Penmaru. Nggak lolos tuh,
Ya udah, akhirnya ke swasta lah ya, ke Muhammadiyah Jakarta, ambil jurusan bahasa Inggris. Ya, alhamdulillah lulus tepat waktu. Kemudian ya udah, sekarang jadi guru bahasa Inggris kemarin tuh selama hampir 17 tahun jadi guru bahasa Inggris. Kalau tinggal di Binong itu udah berapa lama, Bu? Nah, itu long story nak, kalau dipanjang, kalau diceritain ya mungkin 2 hari 2 malam nggak selesai. Iya, jadi ibu sekolah SPG itu di Tangerang, ikut dengan kakak sepupu, kemudian tinggalnya di Cikokol. Dulu tuh ada namanya kampung, yang sekampung itu jualan jengkol. Kampung Pabuaran dulu disebutnya ya. Di situ sampai ibu jadi PNS, kemudian menikah di tahun 2000, lalu cari rumah di daerah Bonang. Jadi memang dari SPG itu ibu dari Tangerang, gitu. Jadi terpisah dari orang tua. Apa sih Bu susah senangnya menjadi seorang guru dan bagaimana perasaan Ibu menjadi Capsek? Oh gitu. Ini guru dulu pakai efek dulu nih. Guru dulu. Kalau guru itu ibu nggak pernah susah. Yang ada tuh seneng. Seneng apa? Seneng ngomelin. Iya. Ibu tuh terkenal guru killer dulunya. Ya. Iya. Nggak tahu mungkin karena masih muda, jadi idealis gitu ya. Ibu tuh dulu ngajar tiga level, SD, SMP, SMA. Itu dijalani dalam 1 minggu. Jadi 2 hari di SD, 2 hari di SMP, kemudian 2 hari di SMA. Itu tidak membuat sulit gitu, malah senang karena ibu berhadapan dengan anak SD, anak SMP, kemudian anak SMA. Jadi penuh tantangan lah. Kalau ke anak SD, tantangannya guru tuh sering diprotes tulisan. Setiap nulis ibu di papan terus, ibu ini huruf apa sih Bu? Mungkin kurang jelas ya. Kalau di SMP itu masih ngelawan. Ibu pernah satu kejadian. Ibu kan diangkat di SMP 1 Rajek dulu ya. Karena sangat idealis, jadi ibu tuh bikin peraturan. Ceritanya masuk ke kelas 9 dulu. Kalian tidak boleh ada yang izin keluar ya. Gitu. Nggak ada yang boleh izin keluar ke toilet. Apa dong yang terjadi? Kalian mau tahu? Yang terjadi adalah ada anak pipis di kelas. Ya Allah, dan yang pipis itu adalah anak yang baik-baik coba. Bukan anak yang bandel gitu. Jadi korbannya itu anak yang baik gitu. Itu ibu di situ langsung ya Allah gitu ya. Kenapa nak kamu nggak izin aja ke ibu? Takut, ibu kan habis kalau ngajar suka galak gitu, nggak boleh keluar gitu. Ya sudah, ini sampai di situ barulah ibu berikan kelonggaran ya. Siapa yang mau ke kamar mandi dulu, monggo silakan gitu. Jadi dapat pengalaman barulah dari anak-anak ya. Ibu juga malah belajar juga dari kalian yang ibu ajar juga gitu. Kalau jadi Capsek, ibu baru kurang lebih 6 bulan ya jadi kepala sekolah. Ya untuk menjadi kepala sekolahnya aja udah banyak banget tantangannya gitu ya. Susah senangnya banyak, tapi itu menjadikan satu pembelajaran buat ibu, pendewasaan juga. Bagaimana sih menjadi number 1 di satu sekolah ya? Ya itu yang menjadi sebuah tantangan. Bagaimana pendapat Ibu tentang murid ataupun guru di sekolah ini? Di sekolah ini, nah karena ibu pernah dari ngajar di SD, di SMP, di SMA, tentu saja ibu berbagai macam ketemu orang ya dengan sifat dan karakternya gitu. Dan itu adalah menjadi pendewasaan buat kita sebenarnya. Kita bertemu dengan seseorang itu kita akan menjadi lebih banyak belajar sabar, belajar memaklumi, memahami sifat dan karakter setiap orang gitu ya. Jadi memang jangan judge by the cover. Ada tahu artinya? Tahu. Apa coba? Jangan menghujat orang dari covernya. Iya, jangan memponis seseorang dari penampilannya dulu ya. Siapa tahu yang guru ganteng dan sebagainya, kita nggak tahu di belakangnya mungkin ada panuan gitu ya, dan ya itu. Jadi guru di sekolah ini menurut ibu ada sedikit perbedaan ya dari beberapa sekolah yang pernah ibu singgahi. Ibu pernah di SMP 1 Rajek itu hampir 9 tahun. Dari Rajek ibu pindah ke SMP 1 Legok. Ibu pernah ngajar di sana. Ya, di sana 4 tahun.
Kemudian dari situ ibu pindah lagi ke KD 1 yang sekarang menjadi SMP 2 Kelapa 2. Di sana juga lumayan hampir 10 tahun. Jadi ketika ibu masuk jadi kepala di sini, otomatis ibu sebagai manajerial di sekolah ini, sebagai nomor 1 di sekolah ini, memasuki sekolah yang baru berdiri, kurang lebih baru 2 tahun setengah. Kalau anak kecil mah baru bisa ngomong ya, gitu ya kan? Iya. Tapi itu bisa menyaingi sekolah ini ya, guru-gurunya juga. Tapi bisa menyaingi sekolah yang usianya sudah dewasa, gitu loh. Ya, kita nggak kalah kok dengan Dacu, dengan sekolah yang ibu pernah singgahi lah, dengan KD 2, dengan Rajib 1, dengan Legok 1. Ibu lihat kita walaupun masih seumur jagung sekolahnya, tetapi kita bisa eksis, ya. Malah ini podcast ini baru kita loh kayaknya yang memulai ya. Iya, jadi memang kita harus bisa ada different by other school gitu. Harus ada perbedaan dengan sekolah yang lain. Walaupun kita masih menumpang di sini, tapi kita punya jati diri, punya ciri khas gitu kan. Punya ciri khas dari SMP 5. Guru-gurunya muda, kreatif, inovatif, berkreasi. Itu yang menjadi ibu tambah semangat yang masuk di SMP 5 Curug. Gitu. Yang tidak ibu terpikirkan nih oleh para guru-guru muda ini. Jadi ibu sebagai orang tua di sini hanya mengayomi, mendukung, mendorong gitu ya. Program-program SMP 5 gitu. Sangat mendukung sekali. Bu, Iya. kalau menjadi seorang guru itu kan cita-cita dari ibunya ibu. Iya. Kalau cita-cita ibu sendiri tuh apa sih Bu sebelumnya? Mau tahu? Boleh. Iya. Ibu itu dari SMP sudah suka dengan bahasa Inggris. Bahkan dulu tuh pengen kursus aja karena memang ibu berangkat dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Jadi belajarnya ya belajar otodidak gitu ya. Ketika masuk ke SPG otomatis keinginan ibu mati dong. Karena yang dipelajari itu pelajaran SD gitu. Dari IPA, matematika dan semuanya bagaimana ibu mengajar nanti di SD gitu ya. Bahasa Inggrisnya cuma sedikit banget lah, hanya berapa persentase aja. Makanya ketika dari SPG ibu melanjutkan kuliah, ibu tidak mengambil PGSD tapi mengambil bahasa Inggris. Waktu itu tuh ibu seneng banget kalau di TVRI. Dulu kan belum ada channel swasta ya. Pengen jadi presenter bahasa Inggris, bawa baca berita. Itu kan pertama kali ada di TVRI ya. Nah itu tuh ibu seneng banget, sampai bingung itu kalau mau jadi itu kemana ya sekolahnya, nggak ada yang ngarahin gitu loh, nggak ada yang memfasilitasi. Ya sudah, ini tuh hanya just my dream till now gitu. Tapi alhamdulillah ibu menjadi guru bahasa Inggris gitu ya, walaupun tidak menjadi presenter bahasa Inggris gitu. Kira-kira siapa sih Bu motivator ibu? Motivator ibu tuh adalah orang tua ibu sendiri. Kenapa? Karena orang tua ibu ingin saya lebih baik dari orang tua gitu loh. Harus lebih maju. Itu motivasi yang terus kenapa akhirnya ibu terus belajar. Alhamdulillah ibu memberikan mungkin kebanggaan untuk orang tua ibu ya, dari guru kemudian diangkat menjadi kepala sekolah. Apa tanggapan ibu tentang murid yang tidak disiplin? Wah, ibu sangat marah. Karena ibu beranjak juga dari sekolah, dulu pernah di satu sekolah yang sangat disiplin gitu. Jadi mungkin tegurannya tidak se-ekstrim dulu ya. Waktu ibu dirajak gitu, paling kenapa nggak pakai baju seragam, alasannya apa, jadi ibu gali dulu. Kalau sekarang gitu tidak langsung divonis, dimarahi, disuruh pulang gitu ya. Kalau dulu kan zaman ibu kalau nggak lengkap tuh suruh pulang, nggak ada aja excuse gitu ya, nggak ada pengecualian, langsung tidak seragam pulang gitu. Kalau sekarang kalau ibu sebagai guru anak tidak disiplin akan ibu gali dulu, kenapa nggak pakai seragam. Nah ya alasannya pasti ada yang
masih basah Bu. Padahal terik matahari panas banget ya. Ya kan? Tapi kenapa sih selalu alasannya itu bajunya basah baru dicuci kan? Nggak logika gitu ya. Nggak mungkin baju kamu nggak kering-kering gitu. Itu ya, alhamdulillah sih selama ibu masuk sebagai seorang guru, atau khususnya di sini hanya beberapa saja yang tidak disiplin dalam berpakaian, itu pun karena memang ada alasannya dan masuk akal. Kalau boleh tahu nih Bu, bagaimana cara Ibu mengatasi komunikasi antar warga sekolah? Caranya, ya coba kalian bayangkan ya, ibu ibaratnya masuk ke satu komunitas yang kita tidak kenal sebelumnya, ya kan? Jujur, ibu juga agak diem dulu gitu kan, ya mengamati Pak Tri gimana, Pak Yosi gimana, Pak Satria kalem banget sampai sekarang ibu tahu gitu ya, dan guru-guru yang lain. Tapi alhamdulillah ibu penyelesaiannya tidak lama penyesuaian dengan Bapak Ibu guru di sini, langsung bisa berkomunikasi dengan baik. Ibu sangat terbuka, kemudian menerima masukan, saran atau bahkan kritik untuk ibu khususnya, sehingga kita terjadi komunikasi yang terbuka. Justru enak gitu ya. Ibu tidak merasa tidak betah di sini, malah rasanya udah lama di sini ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sih komunikasi dengan Bapak Ibu guru terjalin dengan sangat baik, sangat terbuka, sangat transparan. Jadi apa-apa guru punya program, ibu dukung, ibu dorong, bahkan ayo kita buktikan, kita wujudkan program itu. Ibu pernah kangen gak sih sama masa lalu ibu saat SMP, saat melihat anak-anak di sekolah? Kangen dong, apalagi kalau zaman SMP kan ada cinta monyet gitu ya. Ngalamin nggak? Pasti malu-malu ya. Pasti setiap ya ada lah masa-masa dulu. Tapi memang udah beda zaman ya nak ya. Beda zaman. Kalau ibu dulu kan pulang sekolah itu jalan kaki. Jadi nggak pernah kita malah jalan kaki bergerombol gitu. Walaupun ada angkot, kita jalan aja gitu loh. Kadang enakan jalan ya Bu? Iya, kan enakan jalan sambil bareng bercanda gitu ya. Itu yang ibu kangenin. Makanya dengan teknologi sekarang akhirnya tersambung dong ibu dari teman SD. Iya, ada grup SD gitu ya. Alhamdulillahnya tuh ternyata ada manfaatnya juga nih dengan kemajuan teknologi. Yang tadinya kita terpisah hampir 30 tahun, sekarang ketemu lagi dengan teman SD. Akhirnya kan kita back to the past ya ngobrolnya. Emang lu mukanya begini ya dulu ya gitu. Bahkan nggak inget, emang ini dulu yang namanya ibu tuh sampai hari gini ada teman SD yang nggak inget muka SD-nya. Waktu SD nggak inget. Emang iya, kok sekarang jadi begini ya mukanya pas sudah tua gitu. Gitu. Iya, itu yang dikangenin ya. Ya di SMP juga sama ada kekangenan tersendiri, tapi itu terbayar. Itu tadi karena kemajuan teknologi akhirnya tersambung kembali tali silaturahmi kita. Teman SMP ada grupnya, teman SPG ada grupnya. Jadi sampai hari ini alhamdulillah teman-teman dari masa kecil itu tersambung karena kemajuan IT. Gitu. Apa kenakalan ibu saat masih SMP? Kenakalan ibu apa ya waktu itu ya? Ibu sih nggak nakal-nakal banget sih ya sebenarnya. Tapi ada yang ibu pernah ikut-ikutan kabur. Apa tuh? Gimana tuh? Kok bisa Ibu ikut-ikutan? Iya, karena ya itu dianggap nggak solidar ya kalau kita nggak ikutan gitu. Waktu itu kan ada jam kos. Apa sih jam kos? Jam kosong. Ya, jam kosong. Terusnya di bagian belakang itu ada lubang ya, ada tembok pagar tapi udah lubang gitu, udah bolong. Ayo ikut yuk, mana? Udah ikut aja dulu gitu. Buruan jam kos nih, biar nggak ketahuan sekolah gitu ya. Kita lewat belakang aja gitu. Nggak mau takut nanti besoknya diskon gitu. Ya skonnya rame-rame ini gitu. Itu beneran dong ibu yang tadinya takut ya. Akhirnya ya udahlah daripada nanti nggak ditemenin ya.
ikut-ikutan kabur lewat belakang. Itu jadi kenangan yang masih ibu ingat sampai sekarang gitu. Kok bisa-bisanya dulu sampai kabur gitu ya, sampai kabur dari sekolah gitu, karena ya itu tadi takut nggak dianggap solid sama teman, terus nggak ditemenin gitu ya. Apa sih yang bakal ibu lakuin ketika ibu ngelihat pembulian di sekolah antar teman gitu kan biasanya banyak tuh ya Bu ya? Iya, itu memang pembulian ya apa ya, memang harus kita terus diberikan memang kepada anak-anak gitu ya. Karena memang tanpa sengaja pun dari kalimat sindiran itu juga kita sudah membuli seseorang gitu kan. Ya mungkin ibu akan panggil anak tersebut gitu ya, dimediasi dengan guru BP. Kenapa, alasannya apa, kita gali. Tapi kadang sih jawabannya cuma coba bercanda aja sih Bu gitu ya. Padahal iseng gitu, padahal bercandanya tuh terlalu gitu. Sampai ada anak yang tidak mau sampai sekolah, sampai ingin pindah sekolah. Itu terjadi di sekolah ibu di tempat lain gitu, karena takut ketemu dengan si B, akhirnya dia menghindar gitu. Ya memang terjadi sih, tapi nggak sampai ya semoga di SMP 5 Curug tidak ada pembulian yang parah ya. Jadi memang kalian harus kuat mental, harus kuat mental ketika ada bercandaan yang terlalu dalam, atau biasanya kan kalau orang tua kita yang dikata-katain marah ya, itu biasanya pembulian itu Iya banyak kan? ya kan, banyak yang ketika bercandanya tuh main kata-katanya ke nama orang tua. Iya. Kalau apa sih, ibu pernah nggak sih merasa dejavu gitu kalau ngelihat anak-anak sekolah atau kembali ke masa lalu? Iya, sometimes itu tadi. Kadang kalau kita kalau kumpul ketika reuni gitu ya, kita reuni dengan SMP gitu. Kadang ibu, kita main juga ke sekolah, sekolah kita dulu. Lalu kita main tuh berempat, berlima waktu itu ya. Udah deh, akhirnya kita flashback gitu. Kok kantinnya jadi begini gitu, udah berubah. Ya pasti berubah ya, pasti berubah Karena banget kalau kan. kita lulus sekolah makin bagus. Iya, itu. Yang kasihan sih angkatan pertama ya. Iya gitu, jadi ya itu ketika ibu ingin flashback lagi di SMP, kita main ke sekolah ibu dulu yang di SMP 251. Mau ketemu guru-guru waktu itu kan, ibu sempat waktu itu di hari kerja, karena saking pengen main ke sekolah, tadi juga ada kepentingan juga ke situ. Guru-gurunya udah pada nggak ada dong, guru-guru zaman ibu dulu. Si Pak guru bahasa Indonesia yang udah nggak ada. Jadi pas ketika ibu kesana tuh gurunya baru semua gitu ya. Ya, padahal kangen pengen ketemu, barangkali aja masih ada gitu ya, yang belum pensiun gitu. Tapi kalau dihitung-hitung ibu aja udah 50 tahun. Iya kan? Otomatis nggak akan ketemu dong guru-guru ibu gitu. Ya udah aja coba lihat dari sekolah, ya Allah sekolahnya udah bagus. Betul di sini kantinnya udah tambah bagus. Oh di sini dulu ruang gurunya udah tambah lebar dan sebagainya. Ya itu kadang kangen aja ya, pengen kembali lagi ke masa lalu gitu. Apa sih pesan dan kesan yang akan ibu sampaikan untuk SMP 5 Curug? Untuk SMP 5 Curug ya, SMP 5 Curug itu sangat berpotensi kalau menurut ibu ya. Kalau bapak ibu gurunya terus diasah terampil dalam KBM-nya, dalam IT-nya, karena kita kan masuk area digitalisasi. Itu insya Allah kita akan cepat setara dengan sekolah yang lama. Kemampuannya, kemudian kompetensi siswanya juga tidak kalah loh SMP 5 ya. Cuma memang kita harus bersadar, kita belum punya rumah. Ya, kita belum punya rumah, tapi insya Allah kita akan segera punya rumah sendiri, sehingga kita bisa berinovasi lebih baik lagi, lebih sekolah lain tidak terpikirkan, nanti dengan 5 akan terpikirkan gitu program-programnya. Karena ibu lihat guru-guru tuh banyak maksudnya keinginan untuk memajukan SMP 5
gitu. Dan anak-anaknya pun Ibu lihat punya potensi juga kalau diasah. Iya, jadi jangan karena memang kita ada pandemi ya, jadinya tidak terlihat gitu lah, tidak muncul nih berlian-berlian dari SMP 5 siswanya gitu. Jadi harapan Ibu ke depan, walaupun kita masih ada COVID gitu ya, kalian jangan sampai putus, jangan sampai tidak muncul keterampilannya, kemampuannya gitu. Ya, dengan segala keterbatasan kita bisa kok. Gitu, ya. Amin. Apa harapan Ibu untuk SMPN 5 Curug? Harapan Ibu tadi ya, ingin kita bisa ada pembeda lah ibaratnya. Kita kalau misalnya dibicarakan oleh orang lain dari sekolah, misalnya dari masyarakat, nanti orang tua mau memasukkan ke 5, ada podcastnya lo di sana loh gitu. Di sana ada makta yang segala kegiatannya itu dimasukkan ke channel YouTube, kita jadi tenar kan gitu. Iya, jadi harapan Ibu ketika orang tua akan memasukkan anaknya ke sini sudah punya referensi gitu ya. Makta tuh begini gitu, bagus karena programnya, karena guru-gurunya yang berkualitas gitu. Harapan Ibu kedepannya kalian juga bisa membawa nama baik SMP 5 ke jenjang berikutnya, ke SMA atau ke SMK gitu ya, punya potensi dan mengembangkan di jenjang yang lebih tinggi. Pasti kan ada yang bertanya, itu dari SMP mana sih dulunya? Gitu biasanya. Oh itu dari 5, oh ya 5 memang sekarang punya program sekolah yang bagus dan sebagainya. Ya, jadi kita udah sampai pertanyaan akhir ya Bu ya. Oke. Jadi Terima kasih Ibu untuk waktunya. Terima kasih juga buat kalian. makasih juga udah ngasih pengalaman nih Bu, bisa kami jadikan pengalaman Motivasi sekolah, juga, ya, iya. motivasi juga. Iya, kalian juga belajar dengan baik ya, supaya kedepannya kalau ditanya cita-cita jangan nggak tahu, ya harus punya. Kalau Ibu dulu nih tambahan ya, karena ingin jadi presenter gitu, ditulis tuh di kamar. Presenter bahasa Inggris itu kelihatan terus kan sama kita, akan termotivasi. Kalau gua mau jadi ini, sekolahnya kemana sih gitu ya, atau mau jadi polisi lah, atau mau jadi apa tadi CEO ya kan. Kalau CEO berarti saya langkah stepnya harus kemana nih sekolahnya, jangan kumaha engke we lah sakelana ka mana entong gitu nya gitu, jangan begitu gitu. Jadi karena kalau kalian punya dreaming mau jadi CEO di perusahaan, berarti saya harus main di perekonomian gitu kan, saya harus main di akuntansi lah dan sebagainya. Itu dari sekarang slow but sure gitu kan, serius tapi santai, tapi kita akan tertuju pada satu tujuan yang kalian cita-citakan. Oke? Baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Oke Maktazians, setelah kita berbincang dengan Ibu Neti Ismayanti, kita sudah mencapai di mana Kak? Akhir acara. Cukup sekian dari kami. Sampai jumpa di episode berikutnya Maktazen. Thank you and see you, Maktazen.